Insya Allah malam ini akan menerangkan sedikit tentang tanggal 10 bulan Muharram atau yang dinamakan hari Asyura. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tahu Allah taala thawaba asyarati alafi malakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, barang siapa berpuasa pada hari Asyura hari yang ke-10 minal Muharram, daripada bulan Muharram, tanggalnya tanggal 10, a'tahu Allah taala thawaba asyarati alafi malakin, maka Allah akan memberikan pahala 10.000 malaikat. Jadi 10.000 pahala malaikat akan diberikan kepada orang yang berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Kayak apa banyaknya? Kita kada tahu juga. Yang jelas pasti banyak. 10.000 pahala malaikat dikasihkan kepada orang yang berpuasa di 10 hari atau tanggal bulan Muharram tadi. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharrami u'tiya thawaba asyarati alafi hajjin. Seterusnya kata Nabi, barang siapa berpuasa di hari Asyura, hari yang ke-10 minal Muharram, daripada bulan Muharram, u'tiya thawaba asyarati alafi hajjin, akan diberikan oleh Allah Ta'ala pahala 10.000 orang yang berhaji. 10.000 pahala orang yang berhaji. Kita aja kada pernah haji lagi. Kita berpuasa, jadi fadilahnya 10.000 pahala orang yang berhaji akan diberikan Allah kepada orang yang berpuasa di 10 daripada bulan Muharram tadi, tanggal 10-nya. Wa mu'tamirin, jadi 10.000 orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Banyak ya, banyak. Wa asyarati alafi syahidin, dan 10.000 orang yang mati syahid dunia akhirat. Orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berperang di jalan Allah, itu diberikan pahalanya 10.000 orang yang syahid bagi orang yang berpuasa di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Wa man massaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatun. Barang siapa, kata Nabi, massaha yadahu, menyentuhkan, menyapu tangannya, ala ra'si yatimin, di atas kepala anak yatim, ditaruh seperti ini, dipusut kalau bahasa Banjarnya. Barang siapa menyapu tangannya di atas kepala anak yatim pada ketika hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatun, Allah akan merangkat tiap-tiap helai, satu helai rambut, hitungan rambut, berapa rambut yang dia sentuh, itu dihitung dengan derajatnya. Umpamanya 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Kalau umpamanya semuanya, berapa rambutnya semuanya? 400, berarti 400 derajat Allah tinggikan derajatnya. Tetapi ini bukan sekedar menyapu ya, tapi ada sesuatu yang dikasihkan kepada anak yatim tadi. Mungkin kalau menyapu semua orang bisa, kasihan nikam, umpamanya. Cuma itu aja ya, enggak. Maksudnya disapu kepalanya, diusap kepalanya sambil kita mengasihkan
sesuatu berupa uang umpamanya atau berupa makanan. Nah, jadi setiap helai rambut yang kita sentuh tadi, Allah akan merangkatkan derajat kita. Wa man fattara mu'minan lailata Asyura faka'annama aftara 'indahu jami'a ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kata Nabi lagi, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa di hari Asyura, dia membukakan orang, jadi mengasih makanan orang untuk berbuka puasa, itu membukakan aftara. Jadi barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa di hari Asyura tadi, satu orang aja dia kasih makanan, nah ikam dengan buka puasa ini makanannya, faka'annama fa'aftara 'indahu jami'a ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam, faka'annama aftara, maka seolah-olah dia membukakan atau mengasih buat orang berbuka seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barat satu orang mukmin. Bayangkan umat Nabi Muhammad dari zaman Nabi sampai ila yaumil qiyamah, berapa miliar banyaknya. Nah, cuma satu orang. Kalau dua orang, nah hitung aja tuh lebihnya. Jadi umpamanya ada lebih makanan kiriman nih waktu hari Asyura, kayaknya bawa kawan membuka, ayo kita buka sama-sama ini makan. Nah itu aftara namanya, membukakan kawan. Satu orang, dua orang, tiga orang, nah itu hitungannya tadi satu orang aja yang dibukakan. Nah itu pada ketika berbuka di hari Asyura, faka'annama aftara 'indahu jami'a ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa asbagha butunahum, nah sampai kenyang. Jadi perut mereka sampai dikasih buka tadi, sampai mereka kenyang. Nah inilah keistimewaan daripada hari Asyura. Nah, semalam sudah disebutkan hadis Nabi, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan, yaitu siyamu syahrillahil muharram. Sepaling afdal puasa setelah puasa bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah. Di bulan Allah yang mana syahrullah itu yaitu bulan Muharram. Jadi jangan sampai kita kelewatan fadilahnya. Jangan sampai kita ketinggalan sekalipun satu hari berpuasa di bulan Muharram. Bisanya cuma di 10 tanggal 10 bulan Muharram tadi. Bisanya cuma di 10 hari di situ. Tanggal 10 itu puasanya. Itu pun akan mendapatkan keabdalan daripada Syahrullahil Muharram tadi. Jadi jangan sampai kita tidak melaksanakan puasa nanti kalau ada udzur. Umpamanya badannya sehat, kuat untuk melaksanakan puasa, jadi jangan sampai kada puasa. Kemarin juga sudah dijelaskan mendapatkan fadilah juga di bulan Muharram. Dari hadis tersebut kita berpuasa di hari Senin atau di hari Kamis di bulan Muharram. Atau kemarin umpamanya puasa sudah di tanggal 1 bulan Muharram atau 10 hari bulan Muharram. Nah, jadi itu umum. Mau melaksanakan puasa 5 hari di bulan Muharram atau melaksanakannya 10 hari atau 15 hari atau 1 bulan penuh yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, itu mendapatkan fadilah daripada keistimewaan bulan Muharram. Seterusnya hadis yang diriwayatkan an Ikrimah radhiyallahu taala anhu qala yaumu Asyura huwal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam. Kata Ikrimah bahwasanya hari Asyura itu yaitu tiba fihi ala Adam, hari yang dimana diterimanya taubat Nabi Adam. Wa huwal yaumul ladzi uhbita fihi Nuhun minas safinah. Hari Asyura itu adalah hari di mana Nabi Nuh alaihi salam beliau turun dari
bahteraknya dari kapalnya ketika seluruh alam mengalami banjir besar, seluruh alam tenggelam. Nah, kapan berhentinya itu? Nah, dalam riwayat sini berhentinya banjir itu Nabi Nuh turun dari kapal itu pada ketika hari Asyura. Fasamahu syukran, maka berpuasa oleh Nabi Nuh syukran. Nah, itu sebagai syukur karena sudah ada di kapal lagi. Wa huwal yaumul ladzi urika fi fir'aun wa fulikal bahru li bani Israil. Yaitu hari Asyura itu yaitu hari di mana ditenggelamkannya Fir'aun. Jadi ditenggelamkannya Fir'aun itu pada hari Asyura, dibelahnya laut itu ketika Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya itu hari Asyura. Jadi diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu hari Asyura. Nah, dan terbunuhnya, matinya Fir'aun juga Yaumu Asyura. Fasamuhu, maka mereka Bani Israel mereka berpuasa pada ketika hari Asyura. Itu sebagai rasa syukur mereka juga. Karena Fir'aun waktu itu ditenggelamkan oleh Allah dan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya yaitu diselamatkan oleh Allah. Kata Nabi, fa in istata'ta alla yafutaka shaumuhu faf'al. Maka jika mampu oleh kalian, oleh engkau tidak meninggalkan puasa di Yaumu Asyura, maka puasalah. Jadi Nabi kalau engkau mampu, kalian mampu untuk berpuasa di hari Asyura, jangan ditinggalkan puasa pada hari Asyura. Qala riwayat dari Ibrahim an Muhammad ibn Maisarah qala balaghana anna man wassa'a ala ayalihi yauma Asyura wassa'ahu Allahu alaihi sa'iras sanati. Qala Sufyan jarrabnahu fawajadnahu kadzalik. Nah, ini tentang hadis tentang berluas-luas kepada keluarga pada hari Asyura yang sudah dijelaskan sedikit kemarin. Riwayatnya dari Muhammad bin Maisarah qala balaghana anna man wasa'a, barang siapa berluas-luas. Nah, ini ada hadisnya. Barang siapa berluas-luas ala iyalihi, atas keluarganya. Nah, berarti orang tua nih. Orang tua berluas-luas terhadap keluarganya yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'iras sanah. Niscaya Allah akan meluaskan rezekinya 1 tahun penuh. Sepanjang tahun itu akan diluaskan oleh Allah rezekinya. Nah, kemarin sudah dicontohkan umpamanya belanja setiap hari ketika hari-hari biasa 50.000 umpamanya. Nah, ini kan umpama. Nah, terus di hari Asyura maka dilipat gandakan menjadi berapa? 150 atau 100 atau 200. Nah, itu wasa'a namanya. Yang biasanya tidak pernah beli buah, maka pada ketika hari Asyura beli buah, anggur 0,5 kilo, apel, semua beli. Nah, itu bentuk dari berluas-luas tadi. Lebih baik lagi uangnya masih ada, nah dibarengin dengan tadi melaksanakan cari anak yatim, sentuh kepalanya, usap kepalanya, dikasih sedekah duit. Nah, itu Allah akan merangkatkan derajatnya sebanyak rambut yang tersentuh daripada anak yatim tersebut. Qala Sufyan, kata Sufyan As-Tsauri, jarrabnahu fawajadnahu kadzalik.
Nah, ini kesaksian daripada Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, kami telah membuktikan dan memang seperti itu kenyataannya. Pada waktu 10 tanggal 10 bulan Muharram itu kami berluas-luas kepada keluarga kami, kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih daripada hari-hari biasanya, maka sepanjang tahun itu rezekinya murah, rezekinya melimpah. Kalian umpamanya ada mendapat uang atau punya uang lebih, umpamanya biasanya jajannya hari Asyura, hari biasa 5.000 umpamanya. Lalu hari Asyura buat buka puasa itu dilebihkan. Yang biasanya 5.000 jadi 10.000. Ada tambahan, itu juga termasuk berluas-luas. Yang jelasnya nanti ada abahnya atau mamanya, karena ini amalan luas rezeki. Siapa yang nggak mau luas rezekinya? Angkat tangan coba, ada nggak yang nggak mau luas rezekinya? Semuanya kan mengharapkan itu. Buat ongkos sekolah nanti gampang, buat bayar SPP, buat bayar apa lagi, uang makan, buat jajan harian. Jadi kasih tahu, beritahukan kepada orang tuanya. Nah, ini hadis Nabi, bukan ustadz yang memberitahunya atau mengatakan. Nah, ini hadis Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang berluas-luas di hari Asyura kepada keluarganya, otomatis kan orang tua kalian, maka 1 tahun itu akan Allah luaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, jadi berlimpah. Jadi modusnya mun itu maai hari Asyura ini banyak ulun kirim duit. Tapi itu termasuk juga menyelam sambil minum air itu. Yang biasanya dikasih umpamanya 50, ada lebihnya, sekarang 100.000 dikasih. Nah, ini hari Asyura, bukan hari yang lain. Kalau tanggal 9-nya kada termasuk lagi. Jadi hari Asyura 10 Muharramnya. Diriwayatkan lagi di dalam kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab itu beliau wa nuqila an ba'dil afadili annal a'mala fi yaumi Asyura 12 amalan. Kata beliau mengambil dari ulama-ulama yang besar, orang-orang yang alim. Kata beliau, sesungguhnya amalan-amalan pada hari Asyura itu ada 12 macam. Ada 12 macam. As-salatu. Nah, di sini disebutkan yang pertama yaitu sembahyang. Sembahyang sunat maksudnya. Kalau sembahyang wajib, setiap hari 5 waktu. Apa yang lebih aula? Wal aula antakuna salat tasbih. Yang paling aula, yang paling dianjurkan ketika 10 tanggal bulan Muharram itu yaitu salat sunat, yaitu salat sunat tasbih. Yang pertama, wasaumu, yang kedua berpuasa, wasadaqatu, yang ketiga bersedekah, wattausi'atu 'alal 'iyal, yang keempat berluas-luas dengan keluarga. Yang sudah dijelaskan tadi, wal ightisal, mandi. Mandi sunat bukan safar, itu bulan Muharram. Mandi sunat 10 Muharram. Niatnya saja aku mandi sunat 10 Muharram karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Niat puasanya sahajaku puasa sunat tanggal 10 Muharram karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma ghadin liyaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Sahajaku puasa besok hari Asyura sunat karena Allah Ta'ala. Yang kelima tadi mandi. Wa ziyaratul alim as-salih, menziarahi orang yang alim, yang soleh. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit.
wa masurasil yatim, menyapu kepala anak yatim, wal iktihal, bercelak mata. Nah, itu bagian yang dianjurkan ketika 10 tanggal 10 bulan Muharram. Wa taqlimul azfari, dan selanjutnya memotong kuku. Wa qira'atu suratil ikhlas alfa marratin. Nah, dan termasuk sangat dianjurkan kata Imam Nawawi, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Nah, pas dengan ijazahnya sudah ada, Ratibul Ikhlas sudah ada ijazahnya. Jadi Yaum Asyura dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Baca dengan doanya. Doanya berapa? 40 kali. Hajatnya apa? Nah, berhajat aja apa yang diinginkan. Karena dalam faidahnya Ratibul Ikhlas, barang siapa punya hajat, yang mana hajat itu benar-benar diinginkannya, baca surah Al-Ikhlas 1000 kali dengan doanya 40 kali, maka hajatnya akan dikabulkan. Wasilaturrahim, dan bersilaturrahim. Nah, itu 12 macam tadi amal-amalan yang mana kata beliau itu dianjurkan pada Yaum Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.